Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap, masih di proyek aplikasi restoran. Materi kali ini kita akan belajar untuk mengirimkan data dari form. Kita langsung ke materinya. Kita akan belajar mengirimkan data menggunakan form yang sudah kita buat di materi sebelumnya. Di dalam menu register ini kita akan mengirimkan data pelanggan, alamat, telepon, jenis kelamin, email, password. Kemudian kita simpan ke dalam database. Kita akan lihat dulu. Kita akan mengirimkan data ke dalam Laravel Resto SMK ini. Kita akan kirimkan ke dalam tabel dari pelanggan sini. Ini kita akan isi. Kita langsung ke VS Code-nya saja. Yang pertama adalah kita akan buka yaitu register.breed, di mana kita sudah membuat form-formnya. Di dalam form ini kita akan tambahkan yang pertama adalah token. Tokennya adalah CSRF. Jadi setiap form harus dilengkapi dengan token di dalam Laravel. Cara menambahkannya adalah add, kemudian CSRF di bawahnya dari form action. Berikutnya kita tambahkan dari URL request-nya. Di dalam sini kita akan tambahkan kurung berawal double, kemudian URL, kemudian buka kurung, kita kasih petik-petik, kita kasih garis miring, POS register. Jadi post register. Jadi kita akan tambahkan, kemudian kita Ctrl S. Di dalam sini kita akan tambahkan post register. Berikutnya adalah kita harus menambahkan di dalam root-nya, yaitu di web.php. Jadi root di web.php kita tambahkan di dalam sini. Kita bisa shift alt, kemudian panah ke bawah. Di dalam sini karena sifat dari register.breed ini menggunakan metodenya post, berarti di dalam sini kita akan ganti get ini dengan POST. Jadi POST, kemudian kita tambahkan di dalam sini yaitu post register. Kita copy saja, kemudian kita letakkan di dalam URL request-nya ini. Berikutnya adalah kita akan memanggil fungsi dari front controller register. Kita akan menggunakan fungsi dari store. Kita menggunakan fungsi dari store. Kita ke dalam webnya lagi, kita akan buat fungsi dari store. Kita Ctrl S. Kita akan isi dari front controller di fungsi store ini. Kita akan buat echo, kemudian petik-petik data dari form seperti ini. Kemudian kita Ctrl S. Kita akan lihat hasilnya di dalam browser. Kita ke browsernya ini, kemudian klik register. Kemudian kita akan lihat dulu apakah pengiriman datanya berhasil. Kita klik register. Nah, ini dia keluar post register. Kemudian ini data dari form. Data dari form ini diambilkan dari dalam fungsi store. Sekarang kita akan coba lihat hasilnya. Data yang dikirim kita akan menggunakan DD seperti ini. Kemudian kita panggil yang ini $request, $request, kemudian panah, kemudian kita buat input. Nah, seperti ini. Kemudian di belakangnya ini kita kasih titik koma. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat hasil pengiriman data menggunakan form. Yang pertama kita masukkan city, kemudian alamat Sidoarjo, kemudian telepon 123, jenis kelamin P, city@gmail.com, kemudian password 123. Kita klik register, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini dia sudah berhasil dikirimkan datanya. Jadi kita sudah bisa berhasil mengambil data pelanggannya Siti, alamat Sidoarjo, telepon 123, jenis kelamin P, emailnya ini, password ini. Berarti data yang dikirimkan dari formnya ini sudah betul sesuai dengan name yang ada di dalam register.breed. Jadi kita sudah mendapatkan name-nya ini pelanggan, alamat, name, telepon, dan seterusnya seperti yang ada di dalam kolom-kolom ini. Dan sebelah ini adalah isi-isinya dan adalah token yang dikirimkan menggunakan form. Sekarang kita sudah berhasil mendapatkan datanya. Berikutnya adalah kita akan buat validasi di dalam VS Code. Jadi kita akan buat validasinya di dalam front controller supaya ketika terjadi salah input atau belum diisi, dia akan menampilkan peringatan. Cara menambahkan validasi adalah yang ini akan kita
hapus dulu. Kita akan buat $data untuk menampung hasil dari validasi, yaitu kita tambahkan $request, kemudian panah, kemudian validate. Ini kita kasih titik koma dulu, kemudian ini kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, di dalam sini kita ambil name yang tadi dikirimkan dari blade-blade-nya, yaitu pelanggan, kemudian alamat, telepon, jenis kelamin, kemudian email dan password. Caranya adalah kita buat pelanggan, kemudian ini adalah panah, kemudian kita kasih di dalam sini required. Nah, ini. Kemudian ini kita kasih koma, dan seperti biasa shift alt panah bawah, kemudian pelanggan ini alamat, kemudian telepon, kemudian ini adalah jenis kelamin, kemudian dalam sini email, panah lagi, kita kasih di dalam sini password. Kemudian untuk email ini kita akan tambahkan lagi, yaitu di samping required ini kita kasih adalah ini yang, kemudian ini bentuknya harus email, kemudian kita kasih lagi ada ini, itu ada di atasnya enter kalau di dalam keyboard saya, email, kemudian unique way, kemudian unique ini diambilkan dari mana? Kita lihat di dalam unique berdasarkan yang ada di dalam tabel pelanggan. Jadi di dalam tabel pelanggan sini unique dasarnya dari tabel pelanggan ini. Tabel pelanggan tulisannya pelanggan sini. Kita bisa copy, taruh di dalam sini, kita paste. Jadi unique pelanggan. Kemudian ini required, kita kasih tiang lagi, kita kasih min titik 3. Jadi di dalam sini pelanggan required, kemudian alamat juga required, telepon, jenis kelamin, email, dan ini. Kemudian password ini. Kalau sudah, kita bisa cek lagi menggunakan DD, kemudian $data. Jadi data yang sudah diisikan kita cek lagi menggunakan DD. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam sini. Jadi kita kembali lagi, kita bisa refresh. Kemudian kalau kita ini kosong, nah ini dia tidak jalan. Misalnya ini kita kasih city, alamat kosong, telepon 123, emailnya city, password 1. Nah ini incorrect name tabel pelanggan. Kita akan cek lagi di dalam sini. Nah ini ada jarak spasi, jadi pelanggan, jadi harus mepet, petik-petiknya ini mepet dengan yang ada di dalam sini. Kita Ctrl S, kembali lagi, kita akan cek fresh. Nah ini kemudian kita register lagi, kemudian kita isi, misalnya ini city, alamat kosong, telepon ini, email kita isi dengan city, ini 1, kita register. Nah ini hasilnya ini. Jadi yang perlu diperhatikan adalah yang ini. Jadi posisi petik-petiknya ini nggak boleh ada jarak dengan tabelnya, ini nama tabel. Kemudian ini sudah berhasil. Berikutnya adalah kita akan tambahkan sebuah peringatan di sini kalau misalnya ini tidak diisi. Jadi kita akan tampilkan kalau ini tidak ada isinya. Untuk menampilkan error message-nya, kita ke VS Code. Kemudian di dalam sini di bawahnya dari input ini kita akan tambahkan yang pertama adalah span. Di dalam span kita tambahkan add error seperti ini. Kemudian error ini kita masukkan name dari ini, yaitu pelanggan. Kemudian kita tampilkan pesannya, yaitu $message. Jadi $message. Kemudian ini kita berikan dia kelas, kelasnya adalah text danger. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan tes dulu 1. Kalau ini bisa jalan, baru kita akan copy paste ke dalam bawahnya. Ini kemudian kita bisa refresh. Kemudian kita akan coba alamat Sidoarjo, telepon 123, emailnya Siti, passwordnya 123.
kita register, hasilnya adalah ini. The pelanggan field is required. Jadi kalau ada yang kosong, dia akan tampil ini. Kemudian ini sudah benar, kita bisa copy, klik kanan, copy. Kemudian kita taruh di bawahnya yang input ini. Kita paste, kemudian jangan lupa ini diganti. Name-nya adalah alamat. Kemudian kita ambil lagi bawahnya ini. Kita bisa paste. Name dari ini adalah telepon. Kemudian sama, kalau yang ini kita biarkan aja untuk ini, karena ini sudah ada isinya, yang di dalam ini sudah ada. Jadi langsung kita ambil yang bawahnya saja, yaitu email. Nah, ini email. Kemudian yang ini adalah password. Nah, ini password. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke dalam formnya. Jadi kalau misalnya ini kita register seperti ini, nah ini dia akan tampil semua. Pelanggan required, alamat required, field required, kemudian ini. Contoh, kita akan coba masukkan lagi ini Siti, alamatnya Sidoarjo, telepon 123. Misalnya ini emailnya adalah sudah A, B, C. Nah, kemudian passwordnya ini 1, kalau kita register kita akan abc@gmail.com. Kita akan tes, misalnya passwordnya cuma diisi 1, hasilnya adalah password must be at least kemudian 3. Sekarang kita akan tambahkan lagi, jadi supaya data yang lama itu masih tampil. Jadi kalau ini kan datanya hilang, kita akan tampilkan. Kita akan tambahkan di dalam sini, di dalam inputnya. Jadi kita tambahkan di dalam input yang type-nya ini, sebelum type ini kita akan tambahkan value, kemudian ini kurung double ini, kemudian kita isi all, kemudian buka kurung, kemudian ini adalah nama name dari ini. Jadi name-nya dari, misalnya ini pelanggan, ya berarti pelanggan. Nah, jadi ini pelanggan, ini sama dengan yang ada di dalam sini. Kemudian ini bisa kita copy, jadi supaya nanti dia tidak hilang pelanggan. Kemudian yang ini sebelum type kita isi adalah alamat. Kemudian yang bawahnya ini adalah telepon. Sebelumnya type kita isi dengan telepon. Berikutnya adalah yang bawahnya ini kita biarkan aja. Kemudian kita ambil lagi yang email. Kita cari yang email. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan kembali lagi ke dalam formnya. Jadi ini yang password tidak kita berikan, yang hanya email saja. Kemudian kita akan ambil contoh lagi, kita register. Kita cari misalnya ini Siti, alamatnya misalnya Sidoarjo, kemudian telepon 123. Email, jadi misalnya siti@gmail. Password ternyata kita cuma isi 1 seperti ini, kemudian kita register. Nah ini dia tidak hilang. Kemudian kita akan coba lagi Siti, alamat, telepon. Nah ini pelanggan, kemudian password 123. Nah ini kalau benar kita akan lihat hasilnya. Nah ini dia sudah bisa dikirim ke dalam fungsi dari store-nya. Ini sudah bisa dikirim ke sini dalam front controller, sudah masuk ke dalam data ini. Nah itu saja proses pengiriman data form. Kita sudah belajar untuk mengirimkan data dari form. Kemudian kita juga bisa menambahkan error yang tampil di dalam sini. Jadi ini password must be at least. Nah ini hasilnya ini. Kemudian kita juga sudah bisa menampilkan datanya yang dikirimkan ke dalam form. Itu saja materinya. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap pada bagian yang ke-15 dari proyek aplikasi restoran. Kita akan belajar untuk melakukan insert data. Kita langsung ke materinya. Dari video sebelumnya kita akan melakukan proses insert data ini ke dalam database yang kita buat, yaitu ke dalam tabel pelanggan ini. Kita akan masukkan ke dalam sini. Datanya sudah ada, bentuk datanya adalah
array ini. Jadi ada bentuknya adalah array ini. Sekarang kita ke VS Code. Kita sudah sampai di sini. Berikutnya di dalam front controller, kita masuk ke dalam front controller. Jadi kita masuk ke front controller ini, kita akan memasukkan datanya. Caranya adalah kita akan panggil dari modelnya. Model yang kita gunakan adalah pelanggan. Berarti kita masukkan pelanggan, kemudian titik 2 kali, kemudian di dalam sini create. Jadi create, kemudian buka kurung, tutup kurung, seperti ini kita kasih titik. Ketika kita melakukan pelanggan ini, pastikan modelnya itu sudah diimport dalam sini. Nah, ini ada dalam bentuk model pelanggan. Sekarang sudah masuk model pelanggannya. Sekarang kita tambahkan kurung staples di dalam sini. Yang pertama adalah kita tulis nama kolomnya. Jadi nama kolom dari sini kita masukkan pelanggan, jenis kelamin, alamat, telepon, email. Jadi ini bisa kita masukkan ke dalam sini. Nah, kemudian ini kita kasih panah. Kemudian bentuk dari sini adalah $data. Berarti kita masukkan $data. Karena bentuknya adalah array, kita lihat bentuk datanya adalah array seperti yang ada dalam sini. Berarti yang ada dalam sini kita gunakan kurung staples. Pelanggan, jadi kita lihat arraynya pelanggannya ini sama dengan yang ada dalam sini. Pelanggan, alamat, telepon, jenis kelamin, email, password. Jadi sama dengan yang di sana. Dan ini kita kasih koma. Kemudian seperti biasa kita shift alt di keyboard, kita kasih panah ke bawah. Nah, ini pelanggan. Kemudian dalam sini adalah kita urutkan saja jenis kelamin, alamat, telepon, email. Kita lihat jenis kelamin, nah ini sama. Kemudian kita masukkan lagi alamat, ini juga alamat. Kemudian telepon, ini juga telepon. Kemudian yang di dalam sini adalah email. Kemudian yang dalam sini juga adalah email. Kemudian berikutnya shift alt panah bawah. Yang ini adalah password. Kemudian yang ini juga yang ini kita isi dengan password. Kemudian sebelum passwordnya dikirim, kita akan gunakan dulu yaitu hash. Kemudian ini kita kasih double, kemudian make. Jadi kita akan melakukan proses hash dari passwordnya ini. Kita Ctrl X, kita taruh di dalam sini. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa Ctrl S. Jadi untuk masukkannya adalah nama modelnya, nama model. Jadi model yang ada di dalam sini kita kasih model. Nah, ini nama modelnya. Kemudian dari nama model kemudian ada titik 2 kali, kemudian fungsi dari create, buka kurung tutup kurung, ini kurung staples, kemudian adalah nama kolom-kolomnya. Kemudian adalah data yang dikirimkan. Data yang diambil dari sini bentuknya adalah array. Kemudian ini kita masukkan ke dalam sini. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan coba di dalam browsernya. Kita cek dulu lagi di dalam registernya. Yang ini type dari password ini kita akan ganti password. Kita Ctrl S, kemudian kita ke browser, kita akan tes data yang ada di dalam sini. Ini kita kembali lagi ke sini, kita bisa refresh lagi, kemudian kita klik register. Kita akan masukkan ke dalam sini city, alamat Sidoarjo, telepon 123, emailnya adalah city@gmail, passwordnya 123. Kemudian kita lihat di dalam sini register. Jadi dia sudah jalan. Kemudian kita akan lihat hasil yang ada di dalam sini. Kita browse, kita akan cek. Nah, ini datanya sudah masuk. Data sudah masuk di dalam sini city, kemudian jenis kelamin, alamat, telepon ini. Kemudian berikutnya kalau dia sudah masuk, kita akan kembalikan lagi ke home. Jadi kita akan kembalikan lagi ke home, berarti ke dalam sini kita akan tambahkan di dalam front controller, di bawahnya ini kita berikan return, kemudian redirect.
kayak direct kita kasih petik-petik. Nah, ini dengan tanda seperti ini. Kita bisa Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi coba register. Nah, di sini kita akan isi misalnya Edi, alamat Sidoarjo, telepon 123, jenis kelamin laki-laki, email SMK Revit, password 123. Kita register. Nah, dia kembali lagi ke dalam sini. Kita lihat ke dalam browse-nya ini lagi. Nah, ini sudah ada dua data, yaitu Siti dan Edi. Nah, itu saja cara pengisian data atau insert data menggunakan Laravel. Jadi yang paling pertama diperhatikan adalah nama modelnya, kemudian fungsi create, dan ini adalah bentuknya array pakai kurung staples. Ini nama dari kolom tabelnya, kemudian adalah datanya, data yang diambil dari hasil validasi yang ada di dalam sini. Itu saja materinya, kita akan lanjut ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap. Pada bagian yang ke-16 kita akan belajar untuk membuat form login. Kita langsung ke materinya. Kita akan membuat form login. Jadi ketika kita klik yang di dalam sini, dia akan membuka form login. Kita ke VS Code. Yang pertama adalah kita akan buka dulu, yaitu di front.blade. Jadi kita ke front.blade dari views. Di views ini kita cari front.blade, kita buka ini. Kita akan tambahkan di dalam login ini. Ini sementara kita akan cut dulu. Saya akan tambahkan A di dalam sini. Kemudian di sebelum ini, di dalam A open A close ini saya akan paste lagi login. Kemudian di dalam aref ini kita akan seperti biasa URL, kemudian buka kurung, kita kasih petik-petik adalah login. Sekarang kita Ctrl S. Kemudian kita kembali lagi ke sini, kita bisa refresh. Hasil dari ini adalah, nah ini sudah keluar ini login. Jadi kalau kita klik login, nah dia akan keluar sini login not found. Kemudian kita akan buat dulu di dalam ini, di dalam rootnya, di dalam root seperti biasa. Jangan lupa routing roots ada di dalam folder root sini. Kemudian kita ke web.php ini. Kita akan buat untuk login, kita bisa ambil yang dari atas ini saja, shift alt kemudian panah ke bawah. Kita bisa tambahkan di dalam sini get login, kemudian kita buat di dalam sini login. Kita bisa Ctrl S, hasilnya adalah login, kita ambil login. Sekarang kita ke front controller, kita akan membuat sebuah fungsi, kita taruh yang ada di bawah sini saja ini. Kita akan buat di bawahnya ini adalah fungsi, kita enter, fungsi name-nya ini kita kasih dengan login. Kemudian seperti biasa ini kita akan buat di dalam sini return, kemudian view, nah, seperti ini. Kasih koma, kemudian di dalam sini kita kasih petik-petik adalah login. Sekarang kita Ctrl S, kita akan buat supaya login ini memanggil dari blade-nya. Kita akan buat filenya di dalam views-nya. Jadi kita buat lagi ke dalam views. Kita cari folder dari views-nya, folder views ini. Kemudian kita klik kanan, kemudian new file, kita buat login.blade.php, kita enter. Nah ini login.blade.php. Karena isinya adalah form sama dengan register, kita bisa copy saja dari sini. Kita Ctrl A, kemudian kita klik kanan, kita copy, kita masuk lagi ke dalam login.blade, kita bisa paste ke sini. Kemudian kita akan hapus yang tidak perlu dari sini. Jadi kita akan hapus ini post register, kita ganti dengan post login, POST login. Kemudian pelanggan ini tidak perlu, alamat juga tidak perlu, kita akan hapus. Kemudian telepon ini juga tidak perlu, jenis kelamin ini juga tidak perlu. Nah, ini kita bisa hapus.
Yang tersisa di dalam sini adalah email, kemudian password, kemudian ini register, ini kita ganti dengan login. Nah, login. Kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya di dalam browser sini. Kita bisa refresh. Nah, ini karena ini dia mengambil dari yield ini, mengambil extend dari front, maka kita harus menambahkan di dalam front controller, kita ikut sama dengan yang seperti ini. Jadi ini kita bisa tambahkan di dalam sini, kita tambahkan dollar kategoris sama dengan modelnya adalah kategori titik 2 kali all. Jadi kita persis sama dengan yang di atas ini. Kemudian login, ini kita kasih koma, kemudian kurung staples kita buat di dalam sini sama kategoris, kemudian ini kita kasih panah, kemudian dollar kategoris. Jadi kita buat Ctrl S, ini sama dengan yang di atasnya ini, cuma bedanya ini login, kemudian ini adalah register, dan ini sama. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke VS Code, kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sama. Nah, ini login sudah jadi. Jadi kalau misalnya ini ada isinya, kemudian ini kosong, kita kasih. Nah, ini post login, keluarnya ini jalan ke post login. Nah, itu saja cara pembuatannya. Kita sudah bisa membuat register, kemudian login seperti ini. Berikutnya kita akan buat fungsi untuk menjalankan dari login. Kita ke video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjut belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap dengan proyek aplikasi restoran bagian yang ke-17. Kita akan belajar untuk membuat proses login. Kita langsung ke materinya. Kita akan kerjakan untuk proses login ini. Jadi kalau kita klik login, kemudian ini kita akan jalan ke dalam post login. Kita langsung ke VS Code-nya. Di post login ini kita akan buat dulu routingnya di dalam sini. Ini ada post register, jadi kita taruh dalam sini, kita shift alt panah ke bawah, kemudian ini post, kemudian ini kita isi dengan login, kemudian ini juga kita isi dengan post login. Kita bisa Ctrl S, jadi di dalam sini ada post login, kemudian adalah fungsi dari post login. Kita ke front controller, kemudian kita akan buat sebuah fungsi di bawahnya sini, yaitu public. Kita buat fungsi langsung, fungsi, kemudian fungsinya adalah post login. Kemudian yang di dalam sini karena dia mengambil nilai dari form seperti contoh yang ada di dalam ini, kita contoh seperti yang ada di dalam sini, berarti kita akan menggunakan request. Jadi request setiap pengiriman data dari form kita menggunakan request, yaitu request. Kemudian kita buat variabelnya adalah $request. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian di dalamnya kita akan buat validasi $data, kemudian sama dengan $request, kemudian kita buat panah validate, ini kita kasih seperti ini, kemudian ini kita buat kurung staples. Di dalam kurung staples kita akan buat kolomnya adalah email, kemudian kita kasih panah petik required, ini kita kasih koma, kemudian sama kita shift alt panah bawah, kemudian ini password, kemudian kita tambahkan di sini tiang, kemudian kita isi min, kemudian titik 2, 3. Nah, ini kemudian berikutnya adalah kita akan buat variabel yang namanya adalah pelanggan, kemudian kita panggil modelnya. Nah, ini pelanggan. Kemudian berikutnya adalah kita double, kemudian kita buat where, kita akan cari nama emailnya adalah email, kemudian ini kita kasih kurung staples, karena data yang diambil ini menggunakan data, dalam sini adalah $data. Kemudian
kita ambil menggunakan data adalah first ini. Kemudian kita akan cek apakah datanya ada atau tidak. Kita akan cek menggunakan if. Jadi apakah emailnya itu ada atau tidak, if $, pelanggan. Nah, jika ada, kita akan buat di dalam sini echo, kita kasih petik-petik data ada. Kemudian berarti atau email ada, kita coba email ada. Kemudian ls kita kasih ini echo email belum ada, seperti ini. Nah, kita bisa Ctrl S, kemudian kita akan cek di dalam VS Code-nya. Jadi dalam browsernya kita akan kembali lagi ke browser, kita bisa refresh. Ini kemudian kita cek lagi, misalnya city@gmail, password 123, kita cek login. Nah, email ada. Nah, kalau misalnya kita balik lagi ke sini, misalnya ini kita buat a@gmail.com, password, kita lihat email belum ada. Untuk cek email berarti kita hanya bisa cek yang ada di dalam sini. Jadi kita cek kalau emailnya ini ada, berarti dia akan keluar tadi email ada. Kalau email tidak ada, dia akan keluar email belum ada. Jadi contoh, misalnya kita ambil SMK Revit, kita cek login. Nah, email ada. Kalau email ada, berikutnya adalah kita akan taruh echo ini akan kita ganti. Berikutnya kita akan cek emailnya, passwordnya, apakah passwordnya ada atau tidak. Kita akan cek passwordnya. Ini di sini kita akan buat if, kita akan cari if else. Jadi if else. Kemudian di dalam sini kita akan buat echo password salah. Kemudian kita buat untuk pengecekan di dalam sini, karena password itu menggunakan hash, berarti kita akan tambahkan hash, kemudian double titik 2 kali ini, kemudian cek. Nah, di dalam kurung ini kita akan cek data yang dari pelanggan dan data ini, data request. Jadi yang ada di dalam pengecekan dari password yang diambilkan oleh ini, apakah sama dengan data yang dikirim ini. Berarti kita akan buat yang di dalam data ini dulu, $data, kemudian kita kasih petik-petik apakah password. Nah, ini kemudian kita kasih koma, kemudian kita cek lagi dengan $pelanggan, kemudian petik-petik password. Kalau dia sudah, kita akan tambahkan di dalam sini echo login sukses. Kita bisa Ctrl S, kita akan cek lagi di dalam browsernya. Kita bisa refresh lagi, kita akan ulangi. Kalau kosong, nah dia akan tampil email required, nah password required. Kemudian kita cari city@gmail, password 123, kita cek login. Nah, login sukses. Berikutnya kalau misalnya ini kita isi 1, kita klik login, kita isi adalah 1, 2, 3, 4, kita isi login. Nah, ini password salah, jadi akan keluar seperti ini, jadi password salah. Berarti ini sudah betul cara loginnya. Kita sudah bisa cek email. Kalau misalnya di dalam sini kita isi dengan kita login, hasilnya adalah email belum ada. Kita bisa cek ini sudah betul. Sekarang langkah berikutnya adalah kita akan menggunakan ini untuk menyimpan ke dalam session. Jadi kita session, ini sudah betul, kita akan buat session untuk mengganti dari login sukses. Untuk membuat login session, kita siapkan dulu data yang kita taruh di dalam session. Caranya kita akan buat $data. Nah, ini sama dengan, kemudian kita buat bentuknya adalah array kurung staples. Di dalam sini kita akan beri nama. Yang pertama akan kita simpan adalah ID pelanggan. Kemudian ID pelanggan ini akan kita isi dengan hasil yang ada di dalam
sini, yaitu dolar pelanggan, kemudian kita kasih petik-petik ID pelanggan, kemudian ini kita kasih koma, kemudian ini bisa kita signal mana, kemudian ini kita isi dengan email, kemudian ini juga kita isi dengan email, kemudian berikutnya ini kita buat dua data saja, yaitu ID pelanggan dan email. Berikutnya kita akan simpan di dalam session dollar request, kemudian mana kita panggil session, kemudian kita taruh di dalam sini yaitu put, kita beri nama sessionnya adalah ID pelanggan, ini untuk nama session, kemudian yang dimasukkan adalah dolar data. Nah, seperti ini. Ini kita simpan ke dalam session. Kita bisa Ctrl S. Berikutnya kita bisa tambahkan di dalam sini untuk kita setelah login kita akan return, kemudian kita kembalikan redirect ini ke dalam home-nya. Kemudian di dalam front.blade ini kita akan tambahkan di dalam email. Nah, ini email ini akan kita ganti. Jadi di dalam email ini akan kita ganti. Kita akan buat pengecekan menggunakan if. Di dalam sini kita akan cek session, kemudian namanya dari sessionnya adalah ID pelanggan. Nah, ID pelanggan, kemudian kita akan ceknya adalah menggunakan hash. Nah, if session ID pelanggan hash. Nah, ini salah, harusnya ID pelanggannya ada di dalam hash ini. If session hash ID pelanggan, kemudian berikutnya adalah kita akan tampilkan emailnya, yaitu kita tampilkan isi dari sessionnya, yaitu kita tambahkan di dalam sini session, kemudian kita tampilkan isi dari sessionnya. Nama dari sessionnya adalah ID pelanggan. Kemudian dari datanya yang mau kita tampilkan adalah email. Bentuknya adalah array, session ID pelanggan, bentuknya email, seperti yang ada di dalam sini. Di dalam front controller kita sudah menyimpan yaitu ID pelanggan dan email. Kita tampilkan emailnya, kemudian ini disimpan dalam variabel data. Nama sessionnya adalah ID pelanggan, kemudian ini kita redirect ke dalam sini. Jadi setelah mengisi email, datanya ini disiapkan, dia sudah ngambil ini, kemudian simpan di dalam array data ini, kemudian disimpan di dalam session ini, kemudian redirect. Nah, session ini namanya adalah ID pelanggan, kemudian isinya ID pelanggan dan email. Kemudian kita cek di dalam front.blade. Ini kita akan tampilkan session, apakah session hash ID pelanggan, apakah ID pelanggan ini ada sessionnya. Kalau ada, maka tampilkan ke dalam sini. Ini kemudian kita bisa Ctrl S, kita kembali lagi ke dalam sini. Kita akan cek yang pertama adalah city password 123, dan kita login. Nah, kita lihat di dalam sini, ini sekarang sudah mengganti city@gmail.com. Jadi kita sudah bisa login. Kalau misalnya login di dalam sini, kita akan ganti ABC 123. Kita cek hasilnya adalah email belum ada. Sekarang kita akan tambahkan sebuah peringatan di dalam sini jika ada email salah atau ada email belum terdaftar atau email salah. Kita ke VS Code-nya. Kita ke front controller. Di dalam front controller ini kita akan ganti yang echo salah ini, echo password salah ini kita akan ganti dengan return, kemudian kita buat back, kemudian ini kita isi dengan panah, kemudian ini with, kemudian ini adalah variabel salahnya, kemudian ini adalah peringatan password salah. Jadi password salah, kemudian ini kita kasih ini.
Kemudian sama yang bawahnya juga ini kita isi dengan return, kemudian back, kemudian ini kita isi dengan panah, kemudian kita isi dengan with, kita isi dengan salah, kemudian ini kita ganti ini dengan pesan, ini juga kita isi dengan pesan. Pesannya apa kalau salah? Ini email belum terdaftar. Seperti ini kita Ctrl S. Jadi ini kita sudah dapatkan ini untuk membuat sebuah session isinya pesan, dan ini kemudian ini adalah passwordnya salah, dan ini juga ada pesan, session pesan, ini email belum terdaftar. Berikutnya kita akan buat di dalam login.blade ini, kita akan tambahkan di bawahnya sini, kita akan tambahkan, kita cek if, dalam sini if, kemudian session, kemudian kita kasih petik-petik s. Jadi kalau pesannya ada salah kemudian di dalam sini kita buat div kemudian di dalam sini kita tambahkan sebuah pesan session, kemudian kita isi get, ini adalah pesannya, dia akan menampilkan pesannya ini. Kemudian kita tambahkan di dalam sini kelas alert danger. Dalam sini kita Ctrl S, jadi kita tambahkan sebuah session, kita cek apakah session pesannya ada isinya. Kalau ada isinya berarti dalam sini tampilkan session get pesan. Kita Ctrl S, kemudian kita ke browsernya, kita cek di dalam browser, kita buat login. Kalau misalnya ini kita buat ABC, passwordnya 123, kita login, kita cek, nah ini email belum terdaftar. Kalau misalnya ini Siti, passwordnya salah, kita tampilkan ke dalam sini, yaitu password salah. Kita sudah bisa menampilkan pesan di dalam sini. Itu saja materinya, kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih. Kita lanjutkan belajar tentang Laravel 9 dan Bootstrap. Masih di proyek aplikasi restoran. Pada bagian yang ke-18 kita akan belajar untuk melakukan proses logout. Kita langsung ke materinya. Kita akan tambahkan logout di dalam sini. Yang pertama kita akan buat dulu linknya. Kita ke VS Code. Kemudian kita akan cari di dalam front.blade ini. Jadi kita view-nya, kita cari front.blade. Kemudian di logout ini saya akan cut dulu. Kemudian di sini saya akan ganti A open A close. Kemudian kita kembalikan lagi logoutnya di antara A open A close. Kemudian di dalam sini kita buat kurung kurawal double. Kemudian kita buat URL request-nya. URL request-nya adalah logout. Kemudian kalau sudah, kita akan ke dalam root-nya, ke dalam routingnya. Root-nya ada di web.php ini. Taruh sini kursornya, shift up, shift alt, kemudian panah bawah. Di sini kita tulis logout. Kemudian kita tambahkan juga di dalam sini logout. Kita Ctrl S. Kemudian kita ke dalam controllernya. Jadi kita sudah membuat di dalam rootnya, kita ke front controller, di bawah sendiri ini. Jadi di atasnya kurung kurawal tutup ini kita buat function. Kemudian name-nya adalah logout. Yang di dalamnya ini kita akan hapus. Kemudian kita akan tes menggunakan echo petik-petik logout seperti ini. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil di dalam sini. Kita bisa refresh, kemudian kita klik logout. Nah, ini sudah menjalankan fungsi dari logout. Fungsi dari logout itu adalah akan menghapus session. Jadi session yang sudah kita buat di dalam login ini akan dihapus. Jadi akan dihapus. Cara menghapusnya adalah, menghapus sessionnya adalah session, kemudian kita kasih panah, kemudian flush. Jadi ini akan menghapus session. Begitu sessionnya sudah dihapus,
dia akan kembali ke home, return, kemudian redirect, kita akan kembalikan dia ke halaman home-nya. Nah, ini kita Ctrl S, kemudian kita bisa kembali lagi ke sini, kita bisa refresh. Kemudian kalau kita logout, kita akan lihat, nah ini emailnya sudah tidak ada, berarti dia sudah, sessionnya sudah hilang. Sekarang kita akan atur, begitu sessionnya hilang, maka register dan login, kemudian logoutnya ini tidak ada. Kita kembali ke dalam front.blade. Front.blade ada di dalam views, front.blade. Kita akan atur supaya, kita akan atur jadi register dan login. Ini kita akan jadikan satu tempat. Kemudian add if. Nah, if kemudian kita cek session, kemudian session, kemudian ini kita kasih missing. Session yang missing adalah session ini, ID pelanggan. Jadi session kalau dia missing ID pelanggan, maka register dan login ini kita letakkan di dalam sini. Nah, register dan login ada di dalam sini. Taruh. Jadi ini registernya, ini login taruh di dalam missing ini. Kemudian kalau dia ada session hash, ini kita akan atur dulu supaya dia ada di dalam sini dan LI-nya ada di dalam sini. Nah, ini. Jadi kalau sessionnya ini ada, maka yang tampil adalah email dan logoutnya ini kita taruh di dalam ini. Jadi dia akan cek. Kalau sessionnya ini ada, maka yang tampil adalah email dan logout. Kalau sessionnya tidak ada atau missing, maka yang tampil adalah register dan login. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke sini, kita bisa refresh. Kita akan lihat hasilnya, nah ini, chat, register, dan login. Berarti ini tandanya dia belum register atau login. Sekarang kita akan login, kita akan masukkan emailnya smkrevit123, kita login. Hasilnya adalah email dan logout. Begitu kita logout, maka hasilnya adalah register dan login. Ini artinya kita belum login. Nah, itu yang tampil di dalam front.blade untuk mengecek sebuah session apakah ada atau tidak. Kalau ini tidak ada, session missing, nama sessionnya adalah ID pelanggan, sama yang kita buat di dalam sini. Kita buat session namanya adalah ID pelanggan. Ini session yang kita buat. Nah, itu saja materi tentang logout. Kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih.